Halo warga intelektual sekalian. Guys, secara mengejutkan, ada seorang profesor dari China bernama Profesor Jiang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencuri. Di zaman Romawi, kalau kamu menghina seseorang, hukumannya mungkin hanya dipukul. Tapi kalau kamu mencuri, kamu bisa dibunuh. Dan Yesus dengan pesannya dianggap sedang mencuri. Ingat, di tiang salib tempat Yesus dieksekusi, ada 3 orang. Yesus dan 2 pencuri. Bukan kebetulan. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencuri? Apa alasannya? Apakah ini cuma metafora? Apakah ini sebenarnya bisa dibuktikan secara ilmiah? Kemudian, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, Profesor Jiang ini banyak mengkritik umat Kristen. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agamanya Paulus gitu. Lalu, itulah alasannya kenapa ya Profesor Jiang ini viral di Konoha dan disukai oleh warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah apa yang dikatakan oleh Profesor Jiang ini? Apakah dia halu? Apakah dia itu sudah gila gitu? Apakah dia ODGJ? Apakah dia profesor abal-abal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Profesor Jiang atau profesor yang sangat digandrungi di Konoha, dia mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan karena dianggap sebagai pencuri. Nah, pencuri seperti apa yang dimaksud? Jadi gini guys, pada saat itu kan ada 2 kekuatan besar ya, kekuatan orang-orang Yahudi dan kekuatan orang-orang Romawi gitu ya. Saat itu Israel itu kekuasaan daripada Romawi ya. Kalau nggak salah nama pemimpin saat itu Pontius Pilatus ya, Herodes apa gimana? Coba nanti tulis di kolom komentar ya. Itu tuh yang jadi gubernur di Israel saat itu. Nah, pada saat itu kan banyak masalah ya. Kemudian ya karena banyak masalah, saat itu datanglah juru selamat bernama Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, kemudian Yesus dianggap menyimpangkan ajaran Yahudi. Yahudi itu kan nggak suka dengan Yesus karena apa? Karena Yahudi menganggap bahwa Yesus itu menyimpangkan ajaran Yahudi. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena Yahudi itu punya prinsip mata diganti dengan mata, kaki diganti dengan kaki, mulut diganti dengan mulut. Pokoknya hukumnya itu ya mirip-mirip seperti hukum Abrahamik lah gitu. Nah, ini kan nggak disukai oleh orang-orang Yahudi kalau hukum ini diganti. Sementara Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, jadi ada semacam penyimpangan. Itu dari sudut pandang orang-orang Yahudi, nggak semuanya tapi di skala besarnya. Nah, karena ini dianggap penyimpangan, lalu Yesus ini dianggap sesat. Apa-apaan ini? Kok bisa gitu? Ini tidak fair gitu ya. Ini seperti mencuri. Mencuri apa? Mencuri otoritas. Otoritas kekuasaan. Jadi yang berkuasa itu, ya kekuasaan daripada agama Yahudi, itu seperti menggoyang otoritas. Dan itu dianggap pencuri. Nah, kemudian selain itu, ya, di sisi lain, orang-orang Romawi juga berpikir bahwa ini ancaman. Karena apa? Karena banyak orang yang menggandrungi Yesus saat itu. Banyak orang yang suka dengan Yesus. Yesus mengatakan, ya, orang-orang Romawi itu tidak boleh menjajah. Penjajahan itu harus dihapuskan. Yesus itu kan sangat mulia ya, ajarannya sangat mulia. Jadi itulah alasan kenapa Yesus itu disalibkan dengan pencuri. Kenapa? Karena orang Romawi dan orang Yahudi menganggap bahwa Yesus itu pencuri. Ya, pencuri apa? Bukan pencuri yang sebenarnya, tapi ini semacam metafora, yaitu pencuri otoritas. Jadi saat itu ada 2 kekuatan otoritas ya, kekuatan Yahudi ya. Ini biasanya yang mengontrol spiritual, agama gitu ya, teologi ya. Sementara Romawi itu lebih fokus pada kekuasaan gitu ya. Kemudian fokus pada administrasi negara gitu. Ini menggoyang, keduanya menggoyang. Makanya Yesus itu disalibkan. Ya karena dia dianggap pencuri. Nah, kemudian di sisi lain Profesor Jiang juga mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu disalibkan sebenarnya bukan karena faktor daripada ekonomi. Ya, jadi Yudas Iskariot menjual Yesus itu beberapa keping perak apa emas ya, lupa saya, koreksi kalau salah, terus di kolom komentar ya. Pernah ya ada ya di film Tuhan Yesus kan seperti itu ya. Yesus itu kan dijual, kemudian dicium gitu ya, bahwa oh inilah Yesus gitu. Karena orang-orang kan nggak terlalu
mengenal Yesus ya. Ya. Jadi Yesus itu dijual. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yudas Iskariot itu menjual Yesus? Kenapa dia mengkhianati? Jadi ternyata ada sejarah yang jarang dibongkar menurut Profesor Jiang. Apa itu? Jadi guys, ternyata Yesus itu dijual bukan karena faktor ekonomi gitu. Bukan karena faktor pengkhianatan, tapi karena kekecewaan Yudas Iskariot. Lah, kok Yudas Iskariot kecewa? Apa alasannya? Karena Yudas Iskariot itu dianggap, ya, Yudas Iskariot menganggap bahwa Yesus itu mengkhianati. Dia tidak terlalu suka kekuasaan. Artinya, Yudas Iskariot ini kan, dia tuh sangat suka dengan hitung-hitungannya. Atau dia, kalau di zaman sekarang itu cocoknya jadi menteri ekonomi lah gitu. Yudas Iskariot ini menganggap bahwa Yesus itu akan jadi pemimpin saat itu. Ya seperti raja lah, presiden gitu ya, kalau di Konoha. Ya, dia akan mengusir Romawi dan akan memimpin orang-orang Yahudi gitu. Jadi Yudas Iskariot itu kecewa dengan Yesus. Sehingga ya Yesus itu dijual gitu, ya dikhianati gitu. Sebenarnya bayarannya kan nggak terlalu gede kan. Emang bisa kaya gitu karena beberapa keping perak gitu ya, keping uang gitu saat itu. Nggak terlalu gede kan. Tapi ya bukan faktor ekonomi sebenarnya, tapi Yudas Iskariot itu merasa kecewa dengan Yesus. Itu menurut Profesor Jiang. Ya, jadi ada banyak sejarah sebenarnya. Kemudian dia mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya sang jenius. Ya. Dia juga memuji. Dia tidak hanya mengatakan bahwa Yesus itu pencuri ya, tapi dia juga memuji gitu ya. Kemudian selain itu ya, kalau kita perhatikan, Profesor Jiang juga mengatakan bahwa agama Kristen itu agama Paulus. Kenapa sih banyak orang mengatakan bahwa agama Kristen itu agama Paulus? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa sih? Gini, ada banyak ya orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu agama Paulus. Tapi gini guys. Menurut keyakinan saya, nggak penting agama Kristen itu mau agama Paulus, kayak agama Yohanes, kayak agama Thomas, kayak agama apapun, nggak perlu, nggak penting. Yang penting inti gitu ya, inti daripada agama itu ya. Inti daripada agama Kristen itu mengasihi ya, buahnya gitu ya. Ya kita melihat di zaman sekarang ini ya, saya tidak berpihak pada Kristen ya, di segala malonnya. Negara paling toleran di dunia ini adalah Kanada. Kanada itu mayoritas Kristen ya. Negara-negara Skandinavia, Norwegia, ya masih banyak Kristen di sana ya. Walaupun nggak mayoritas lagi kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh ajaran Kristen juga gitu. Jadi nggak peduli mau mereka menyembah kura-kura ninja, kayak menyembah Paulus, kayak menyembah apa, kayak nggak penting. Yang penting dampaknya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kawan warga Konoha kan selalu mengecek-ngecek Kristen ya, oh ajaran Paulus dan sebagainya. Gini. Ini susah saya jelaskan ya, tapi saya akan melihat dari berbagai sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Gini, sebenarnya kita kan nggak bisa mendefinisikan itu agama kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Agama Samawi atau agama Abrahami, agama Kristen, agama Yahudi, dan lain sebagainya, kalau didefinisikan, itu kan berbeda definisinya dengan agama lokal kan. Agama Buddha misalnya, agama Hindu berbeda kan. Ya, agama Buddha mengatakan nggak usah pakai nabi lah gitu ya, misalnya ya. Tapi kan agama Abrahami mengatakan, oh pakai nabi dong. Kemudian agama lokal mengatakan, Tuhannya nggak cuma satu dong, bisa banyak dong Tuhannya. Sementara agama Abrahamik atau agama Islam dan agama Kristen mengatakan Tuhannya cuma satu, Tuhan yang Maha Esa, nggak bisa banyak Tuhan. Nah jadi pertanyaan, apakah agama itu bisa didefinisikan? Nggak bisa. Itu bukti bahwa agama itu nggak bisa didefinisikan. Kemudian kalau kita mendefinisikan keyakinan misalnya, agama itu kan keyakinan ya. Definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Itu definisi daripada kamus Cambridge. Artinya gini, kita menganggap agama kita paling benar, tapi itu kan persepsi kita, opini kita gitu. Tidak bisa dibuktikan secara langsung, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lah, kok nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Emang surga bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga, bukan. Kita harus jujur mengakui bahwa surga itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jangan langsung marah-marah gitu dong. Ya, saya ngambil dari berbagai sudut pandang, boleh dong ya, melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi,
Surga itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, kita yang paling masuk surga, sementara surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi itu artinya kita akan sangat sesat ya kalau kita menyesatkan agama lain. Sementara agama kita juga kan belum tentu benar kan? Ya, agama itu kan masih klaim sepihak ya. Di dunia ini ada banyak agama, guys. Ada 4.000 agama. Bayangkan, 4.000 agama. Ya, sebelum 4.000 agama, ada puluhan ribu agama gitu. Ada banyak juga yang punah gitu. Jadi itu artinya bahwa ya agama kita itu belum tentu benar juga gitu. Ya mungkin 1.000 tahun lagi, 100 tahun lagi agama kita bisa punah kan, digantikan dengan agama baru kan. Jadi jangan terlalu mengglorifikasi gitu bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci gitu. Ya, jangan, nggak boleh seperti itu ya. Ya, itu yang saya tekankan ya. Sama seperti Profesor Jiang ini misalnya. Profesor Jiang ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu bisa dimetaforakan gitu ya. Bisa diartikan atau bisa diinterpretasikan bahwa Yesus itu pencuri. Pencuri apa? Pencuri otoritas. Apakah kita akan membenci Profesor Jiang ini? Enggak, biasa aja gitu. Enggak usah membenci gitu. Kan ajaran Yesus itu mengajarkan kita berbuat baik kan. Itu dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang pemikiran yang rasional ya. Jadi pada intinya semakin kita mabuk agama, semakin berlebihan dalam beragama, semakin ada kebencian terhadap agama. Ya maksudnya semakin kita terlalu ya mabuk agama itu kita ada kebencian gitu ya, ada kebencian terhadap penganut lain. Nggak boleh benci ya, netral aja gitu. Ya kan, surga dan neraka juga nggak terbukti secara ilmiah, Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Emang Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan berarti saya mengatakan lu jangan percaya dengan Tuhan, bukan seperti itu. Ya gue juga masih yakin dengan Tuhan kok. Ya dari sudut pandang keyakinan, tapi dari sudut pandang ilmiah, gue harus mengaku bahwa Tuhan itu nggak terbukti secara ilmiah. Lah, kok pelin-pelan? Itu bukan pelin-pelan, itu jujur ya. Tergantung sudut pandang, tergantung dari mana kita melihatnya. Kita kan nggak pernah diajari yang melihat dari berbagai sudut pandang. Kita melihat hanya dari sudut pandang. Tuhan ada apa enggak? Titik. Jawabannya cuma itu doang kan? Itu menjebak kita atau menggiring kita dengan jawaban yang terlalu disederhanakan gitu, hitam putih gitu. Padahal kan ada jawaban lain kan. Ya bisa aja Tuhan itu adalah kata ganti dari ketidaktahuan kita. Bisa aja Tuhan itu ya belum ditemukan gitu ya. Bisa aja Tuhan itu yang nggak ada gitu. Ya jadi jangan terlalu mengatakan bahwa oh Tuhan itu ada. Kalau lu mengatakan Tuhan itu nggak ada, ya gua harus membun-bun lu. Itu kan ngaco namanya. Itu pemikiran-pemikiran yang sangat ngaco. Itu tidak merepresentasikan orang yang beragama gitu. Ya, Bro kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkannya. Apakah kita membenci Profesor Jiang ini? Jangan buang-buang waktu membenci. Ya, itu kan namanya interpretasi ya, bukan menjudge ya. Itu mungkin dari berbagai sudut pandang. Ya karena orang-orang China itu kan mereka tidak menganggap ada Tuhan ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi permasalahannya apakah Konoha itu lebih baik daripada China? Enggak juga kan. Iya kan? Apakah kita lebih toleransi daripada China? Enggak juga gitu. Ya, apakah kita lebih bertuhan daripada China? Enggak juga gitu. Kenapa kita lebih banyak korupnya daripada China? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.